Kementerian Dalam Negeri memberikan kesempatan bagi putra atau putri warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan calon praja atau SPCP Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai berikut. 1. Seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2025 akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pendaftaran peserta calon praja IPDN tahun 2025 dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran calon siswa-siswi atau taruna-taruni pendidikan tinggi kedinasan pada tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan 18 Juli tahun 2025. B. Pendaftaran dilakukan secara online atau daring melalui tautan dikdin.bkn.go.id. C. Persyaratan dan jadwal seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran menteri ini. Dan D. Pemberitahuan terkait lokasi pelaksanaan tes, perubahan jadwal tahapan seleksi, dan informasi lainnya terkait pelaksanaan seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2025 dapat dilihat pada tautan spcp.ipdn.ac.id. 1. Persyaratan peserta. Persyaratan umum. A. Warga negara Indonesia. B. Usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Januari 2025. Dan C. Tinggi badan peserta bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Persyaratan administrasi. A. Berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah MA atau bukan lulusan sekolah menengah kejuruan dan bukan lulusan paket C dengan ketentuan nilai rata-rata ijazah minimal 73,00 kecuali bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, nilai rata-rata ijazah minimal 65,00. B. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan berupa surat pernyataan atau persamaan dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan. C. Surat keterangan lulus yang mencantumkan hasil penilaian akhir kelas 12 SMA atau MA ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap atau distempel basah. Bagi siswa SMA atau MA lulusan tahun 2025 yang belum menerima ijazah saat mendaftar. D. Hasil penilaian mata pelajaran bahasa Inggris pada ijazah atau surat keterangan lulus minimal 75,00. Dikecualikan bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 400 atau sertifikat IELTS dengan skor minimal 5,0 dikecualikan bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. F. Ketentuan tentang domisili yaitu 1. Peserta berdomisili minimal 1 tahun di kabupaten atau kota pada provinsi tempat mendaftar, terhitung pada saat pendaftaran dengan melampirkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak, terhitung mulai tercatat di domisili baru. 2. Bagi peserta yang berdomisili kurang dari 1 tahun dapat mendaftar di kabupaten atau kota
pada provinsi sesuai tempat pendidikan atau sekolah SMA atau MA peserta dengan ketentuan sebagai berikut. A. Minimal 1 tahun pada riwayat rapor sekolah SMA atau MA terhitung pada saat pendaftaran. Bagi yang bertempat tinggal, tidak mengikuti orang tua kandung, dibuktikan melalui rapor sekolah SMA atau MA peserta dengan menyertakan kartu keluarga peserta. Dan B. Minimal 1 tahun terakhir pada riwayat rapor sekolah SMA atau MA terhitung pada saat pendaftaran bagi yang bertempat tinggal mengikuti orang tua kandung, dibuktikan melalui kartu keluarga dan rapor SMA atau MA peserta. G. Surat keterangan orang asli Papua atau OAP khusus bagi peserta formasi OAP ditandatangani oleh ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua berdasarkan keanggotaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai usulan kepala distrik pada kabupaten atau kota pendaftaran yang dibuktikan dengan cap atau stempel basah. H. Fakta integritas tahun 2025. I. Alamat pos elektronik yang aktif. Dan J. Pas foto dengan latar belakang berwarna merah, ukuran foto 4x6 cm, dengan pose menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta menggunakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos. Persyaratan lain-lain. A. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. B. Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama atau adat. C. Tidak bertato. D. Tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak. E. Belum pernah menikah atau kawin. Bagi peserta wanita, belum pernah hamil atau melahirkan. F. Belum pernah diberhentikan sebagai peraja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. G. Apabila peserta dinyatakan lulus sebagai calon peraja IPDN, maka peserta 1. Tidak diperkenankan mengundurkan diri. Peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus sebagai calon peraja IPDN wajib mengembalikan biaya seleksi yang disetorkan ke kas negara. 2. Sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. 3. Bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 4. Bersedia ditempatkan di seluruh kampus IPDN pada saat proses pembelajaran. 5. Bersedia menaati segala peraturan yang berlaku di IPDN. Dan 6. Bersedia diberhentikan sebagai peraja IPDN jika melakukan pelanggaran disiplin peraja sebagaimana diatur dalam pedoman tata kehidupan peraja. 4. Apabila peserta terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen persyaratan peserta sebagaimana yang ditentukan dalam surat edaran ini, maka peserta dinyatakan gugur. 2 Romawi pendaftaran peserta. 1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui tautan resmi SSCASN BKN pada alamat dikdin.bkn.go.id. Dan 2. Menggugah dokumen persyaratan administrasi peserta dengan ukuran dan format tertentu sesuai dengan aplikasi yang termuat pada tautan resmi SSCASN BKN pada alamat dikdin.bkn.go.id. Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon peraja IPDN tahun 2025. 1. Pelamar mendaftar online atau daring mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 18 Juli 2025 pada tautan dikdin.bkn.go.id. 2. Pelamar membuat akun SSCASN Sekolah Tinggi Kedinasan tahun 2025. 3. Pelamar login dengan menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. 4. Pelamar memilih sekolah kedinasan dengan dan mengisi biodata serta menggugah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN. 5. Pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak
bukti pendaftaran. 6. Verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 21 Juli 2025 pada tautan dikdin.bkn.go.id. 7. Pengumuman verifikasi dokumen persyaratan administrasi pada tanggal 22 Juli tahun 2025 pada tautan dikdin.bkn.go.id dan tautan spcp.ipdn.ac.id. Nomor 8. Pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBP SKD sesuai kode billing pada tanggal 28 Juli sampai dengan 1 Agustus 2025 pada bank yang ditunjuk oleh BKN. Nomor 9. Pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBP SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 29 Agustus 2025 pada tautan dikdin.bkn.go.id. 10. Pengumuman daftar nama peserta SKD mulai tanggal 5 sampai dengan 10 Agustus tahun 2025 pada tautan dikdin.bkn.go.id dan tautan spcp.ipdn.ac.id. Nomor 11. Pelaksanaan SKD pada bulan Agustus tahun 2025 pada lokasi yang ditunjuk oleh panitia SPCP IPDN. 12. Pengumuman hasil SKD pada bulan Agustus tahun 2025 pada tautan dikdin.bkn.go.id dan tautan spcp.ipdn.ac.id. Nomor 13. Pelaksanaan tes kesehatan tahap 1 pada bulan Agustus pada Rumah Sakit Bayangkara atau Bitdokes Polda. Nomor 14. Pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1 pada bulan Agustus tahun 2025 pada tautan spcp.ipdn.ac.id. Nomor 15. Pelaksanaan tes psikologi, integritas dan kejujuran pada bulan September tahun 2025 di Psikologi Polda. Nomor 16. Pengumuman hasil tes psikologi, integritas dan kejujuran pada bulan September tahun 2025 pada tautan spcp.ipdn.ac.id. Nomor 17. Verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi pada bulan September 2025. Tes kesehatan tahap 2 pada bulan September 2025. Tes kesemaptaan dan pemeriksaan penampilan pada bulan September tahun 2025 di Rumah Sakit Bayangkara atau Bitdokes atau Polda. Nomor 20. Pengumuman hasil kelulusan akhir seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2025 dilaksanakan pada bulan September 2025 pada tautan spcp.ipdn.ac.id. Nomor 21. Registrasi calon praja bertempat di IPDN Kampus Jatinangor pada bulan September 2025 di IPDN Kampus Jatinangor. Catatan, peserta diharapkan selalu update informasi pelaksanaan seleksi penerimaan calon praja IPDN, antara lain perubahan jadwal, lokasi pelaksanaan tes, dan informasi lainnya pada tautan spcp.ipdn.ac.id. Demikian, terima kasih.